bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Coba renungkan, apa Injil itu? Injil itu bukan benda. Kalau ditanya mungkin dijawab ada dalam kitab. Dalam bacaan Injil, kata Injil itu tidak pernah dipergunakan untuk menerangkan ada di dalam kitab. Karena Injil itu memang bukan benda. Markus itu mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Injil. Injil itu dari bahasa Arab yang dipakai di Indonesia, tapi diambil dari bahasa Yunani Euangelion yang artinya berita baik. Memberitakan. Injil itu selalu dipakai dalam kata kerja. Memberitakan Injil. Karena memberitakan itu berarti sesuatu yang dikerjakan, yaitu membawa berita baik. Kalau saya ditanya, apakah kamu sehat? Saya agak bingung. Sehat itu yang bagaimana? Yang baik itu ditanya, bagaimana kabarmu? Baikkah? Seperti bahasa Inggris, how are you? I'm fine. Itu jawabnya bisa. Saya baik. Dalam keadaan apapun saya baik. Karena seringkali lihat di sinetron itu atau film-film, sekalipun terluka, ketika ditanya, bagaimana keadaanmu? Saya baik.
Jangan khawatir. I'm fine. Saya baik. Kabar baik itu, Injil itu memang kabar baik. Karena itu, Injil itu menyatakan seperti maksud Markus, memberitakan suatu kabar baik tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Markus bermaksud mewartakan itu, Injil itu. Karena itu tadi ia juga mengutip Yesaya. Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Kristus. Ketika orang-orang dijajah, disandera di Asyur, sebelah selatan Irak itu sekarang Asyur, karena mereka dijajah, orang-orang Yerusalem, orang Yehuda ditawan. Setelah lama berpuluh tahun, lalu Yesaya ditugaskan, bawalah berita ini, penyelamatmu akan segera datang. Dosa-dosa yang telah diberikan telah atau akan segera berlalu. Hukuman yang mereka terima yaitu 2 kali lipat sudah mereka jalani. Di sana waktu itu kalau mencuri, orang harus mengembalikan barangnya 2 kali lipat. Lalu kita bisa merasa bahwa Sakeus itu ketika berkata kepada Yesus, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Karena itu Tuhan berkata kepada Yesaya, sudah bebas. Hukuman telah bebas, 2 kali lipat telah kau alami. Sekarang dengarkanlah berita gembira. Karena itu persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah lorong-lorongnya. Timbunilah lembah-lembah supaya terlihat keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Lalu memang tugas kita sekarang ini untuk meluruskan jalan Tuhan itu di dalam hati kita. Mungkin Tuhan sudah cukup melihat apa yang kita jalani, hukuman-hukuman yang kita jalani, pencobaan-pencobaan yang telah kita derita selama ini, hendaklah itu dipupus habis dengan mempersiapkan jalan di dalam hati kita untuk menerima kedatangan Sang Penyelamat di tengah-tengah kita. Supaya kita satu sama lain kembali menjadi sahabat-sahabat. Bukan lagi menjadi saingan, musuh, atau menjadi tempat bertengkar sehingga terjadi kebencian, permusuhan yang kadang-kadang kita seringkali terjadi bahwa kita itu mau membalas kejahatan orang dengan berlipat-lipat. Karena itu mari kita sempatkan waktu untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan yang mau datang ke tengah-tengah kita itu untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari segala halangan dan kelemahan. Sungguh baik
Meskipun itu terjadi ketika Putra Allah datang itu 2000 tahun yang lalu, apalagi Yesaya itu 700 tahun sebelum Kristus datang sudah menyatakan, tetapi seperti kata Petrus, bagi Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu segera terjadi. Bagi Tuhan itu tiada lagi waktu. Yang ada adalah saat penebusan itu tiba. Bagi kita masing-masing juga, kita ini hidup tahun 2023 ini, saatnya bagi kita untuk selalu bersiap sedia. Karena bagi Tuhan hanya tahu saatnya di mana kita dibebaskannya dari segala kelemahan dan dosa kita. Karena itu jadilah seperti yang dikehendaki oleh Petrus juga, supaya kalian tak bercela di hadapannya. Kita beruntung diberitahu, apalagi Santo Markus itu menuliskannya bagi kita. Ini permulaan Injil. Injil Markus itu boleh dikata yang pertama. Orang yang pertama yang menuliskannya supaya apa yang diperbuat oleh Kristus itu, apa yang dikatakannya dan apa yang diperbuatnya menjadi jalan keselamatan bagi kita. Itu berita baik bagi kita. Semoga kita melanjutkan berita baik itu bukan kepada kalangan sendiri, tetapi kepada seluruh manusia yang kita jumpai, bahwa kita ini sudah di dalam pembebasan keselamatan yang datang dari Allah. Amin. Mari kita menjawab Injil Tuhan itu dengan mengakui dalam iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara kekasih, marilah kita dengan tulus hati dan dengan sepenuh hati memohonkan kepada Tuhan Allah Bapa kita. Santo Yohanes Pembaptis telah diutus Allah Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat, dengan mengajak segenap umat bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita membuka diri akan panggilan keselamatannya dan berdoa. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa Suci, para uskup dan para imam selalu dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus Putranya, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Nya yang mengundang kami untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat, semoga para pemimpin dan pengabdi masyarakat selalu berada dalam pendampingan dan penyertaannya,
dan semoga putranya Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan yang akan menerangi setiap kebijakan serta pengabdian mereka bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga semangat bela rasa dan cinta kasih kita terhadap para penderita sakit dan cacat di sekitar lingkungan hidup semakin berkobar, sehingga bersama dengan mereka kita kelak beroleh keselamatan abadi bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga penantian penuh harapan akan kedatangan putranya, Yesus Kristus, di masa Advent ini membangkitkan semangat menggereja kita. Marilah kita mohon.